Isu penghematan BBM di tengah krisis global kini mulai berdampak ke berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pelayanan publik. Sebuah wacana mencuat bahwa mulai April 2026, kegiatan belajar mengajar berpotensi kembali dilakukan secara online. Tak hanya itu, skema work from anywhere bagi ASN juga diperkirakan ikut diberlakukan. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah situasi global yang belum stabil. Namun yang menarik perhatian publik adalah kemungkinan program makan bergizi gratis atau MBG ikut mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya makanan didistribusikan secara langsung, kini muncul spekulasi bahwa penyaluran MBG bisa dilakukan secara daring. Ilustrasi yang beredar bahkan menggambarkan siswa belajar di depan laptop dengan makanan yang seolah dikirim secara digital. Meski terdengar tidak biasa, wacana ini langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung langkah penghematan ini, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan bagaimana teknis distribusi MBG jika benar dilakukan secara daring. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang benar-benar memastikan skema tersebut akan diterapkan. Namun satu hal yang pasti, kebijakan penghematan BBM kini mulai menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat dan membuka berbagai kemungkinan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalian udah tahu belum bahwa per April 2026 sekolah bakal lakukan pembelajaran daring? Harusnya kan memang ada efek buruk ya. Contohnya juga pemahaman pembelajaran pendidikan itu kan biasanya kalau daring itu anak tidak benar-benar belajar. Yang kedua, anak-anak itu jadi kurangnya interaksi sosial ya, karena kan sekolah itu bukan hanya akademik ya, tapi bersosialisasi, kerjasama, empati. Karena daring itu minim interaksi. Belum lagi kesenjangan pendidikan yang makin lebar. Tidak semua anak mendapatkan akses internet yang bagus atau perangkat yang memadai. Apalagi peran orang tua yang pasti lebih berat karena harus menjadi guru dadakan dan tidak semua orang tua mempunyai waktu untuk mendampingi. Walaupun pembelajaran praktek masih bisa datang ke sekolah, tapi seberapa banyak praktek itu? Yang dibutuhkan kami orang tua atau anak-anak itu adalah datang ke sekolah, belajar, kerjasama, sosial, dan lain-lain. Tidak hanya akademik. Ya, mungkin nggak semua orang tua setuju sama pendapat saya, ya. Makanya ini adalah pendapat pribadi. Jadi mohon kepada pemerintah, ya, ini tugas kalian untuk mencarikan solusi. Jangan sesekali mengorbankan pendidikan. Paham? Tonggol ku aing sia teh. Allahu Akbar, nggak ngerti. Aduh, makin kesini kok makin aneh-aneh ya kebijakan pemerintah ini. Katanya pemerintah akan menerapkan kebijakan sekolah online lagi. Ini apa sih yang membuat kita harus sekolah online lagi gitu? Kalau kemarin pas COVID, kita paham ya, itu situasi darurat. Beda banget dengan sekarang. Memang alasan pemerintah itu katanya untuk efisiensi anggaran karena harga minyak dunia naik. Itu kita paham. Emang tidak ada opsi lain. Misalnya, mengurangi beban APBN gara-gara MBG 335 triliun angka MBG di dalam APBN kita, dan itu sangat membebani. Efisiensi dari sisi itu aja gimana? Jangan sampai yang jadi korban adalah masa depan anak-anak. Kita tahu banget ya, kita udah inget banget pembelajaran online itu kayak gimana pas COVID kemarin. Anak-anak susah fokus, disiplin juga menurun, belajar juga susah, hubungan anak dan juga guru juga hancur. Udah gitu ya, banyak anak-anak juga yang nggak paham materi, dan dampak itu semua masih kita rasakan sampai sekarang dampaknya. Kita mau mengulang lagi demi apa sih sebetulnya? Kenapa sih MBG itu sangat dilindungi banget? Pemerintah siapkan WFH dan sekolah online mulai April 2026. Untuk hemat BBM, MBG tetap berjalan, jemput di sekolahnya masing-masing. Salam huru hara Indonesia, masih di episode MBG. Ini saya yang bego, orang tua yang bego, atau yang bikin aturan yang kurang pinter? Ini anak-anak disuruh sekolahnya online di rumah dengan alasan untuk menghemat BBM. Tapi MBG tetap berjalan, jemput di sekolahnya masing-masing. Ngambilnya pakai apa gitu kalau yang jauh? Jalan kaki, ngeson. Kalau yang punya motor, motornya di dorong. Kan
masuk di akal gitu loh Pak. Tolong Bapak, jangan kejadian lagi waktu kayak musim COVID. Anak-anak dirumahkan, sekolahnya dari rumah online. Tiap anak dibekali dengan handphone. Apa kejadiannya? Belajarnya kalau diukur hanya berapa persen? Anak-anaknya kejeblos semua main game online. Tolong Bapak, ya, karena sekarang itu tidak ada wabah. Apa sih yang menjadi wabah sampai anak-anak harus dirumahkan? Apa MBG wabahnya? Ya sudah, kalau MBG bisa jadi wabah, MBG-nya di-stop dulu dah Pak. Anak-anak tetaplah ke sekolah, belajar, bertemu kawan-kawan, bertemu guru, bersosialisasi tetap di sekolah. Jangan lagi kejadian seperti waktu COVID. Anak-anak nilainya sangat merosot Bapak. Tidak semua orang tua bisa membimbing anak-anaknya dalam belajar online. Beda bimbingan orang tua dan sama guru. Tolong dipikirkan lagi. Jangan lagi kejadian belajar online untuk anak-anak Bapak. Kejebur main game online ujung-ujungnya. Aing mah bener-bener dengar tidak kan pola pikir iya pemerintah terutama iya nu dua iya asli urang mah teu kapikiran ku otak urang mah teu kapikiran maklum merenya ada urang mah jelema bodoh ieu nya ieu lamun jadi bulan April engke cenah barudak sakolah edek diayakeun daring deui jadi pembelajaran di rumah demi penghematan BBM. Ieu tapi nu lucuna naon program MBG terus berjalan. Nah, si murid teh tidak datang ke sekolah. Terus si guru ge meureunna da kapaksa kudu hadir di sekolah teh keur ngabagikeun menu MBG eta. Lain sok pikir kumaraneh ayeuna guru aya di sekolah, terus murid aya di sekolah. Mata naon teu geus we belajar normal teh. Make jeung kudu aya daring sagala. Ayeuna penghematan BBM-na palebah mana teh ayeuna murid datang, guru datang. Hah? Aing menanya, we ieu mah cek aing nu bodoh, ieu palebah mana penghematan anak. Lamun ayeuna dapur hanya lewat loker. Kamu nyambung nggak konten begini? Artinya apa? Satu pintu Pak. Kita satu pintu. Tidak boleh, ya tidak boleh ada pintu lain yang dibuka selain kekunci tempat loker. Artinya ini ya tutup permanen aja. Boleh siap boleh Bapak. Karena dia nggak boleh gabung. Siap gitu. Bapak. Atau ini. Ya Mas ya. Boleh siap Pak. Tutup permanen aja. Biar dia sana. Siap Bapak. Pintu dibuka boleh bisa kalau waktunya kegiatan tersebut. Contoh pendistribusian baru dibuka. Ya, jadi seharusnya dapur ini kan dalam kondisi nggak ada orang nih kan? Iya siap. Berarti tertutup semua hanya di sana tuh dari loker yang kebuka pintunya. Pemerintah siapkan WFA dan sekolah online lagi demi hemat BBM. Tapi MBG tetap jalan. Siswa ambil sendiri ke sekolah. Lagi dan lagi ya pendidikan selalu dikorbankan. Tong boroning mah sekolah online. Sekolah tatap muka wae budak wih ngarti. Pan maju mundurna negara teh ditunjang ku sumber daya manusia. Ditunjang ku pendidikan. Mun aya pendidikan dikorbankan wae teu kumaha ke generasi keur kahareupna. Amun ayeuna dengan alasan menghemat BBM tapi naha MBG tetap jalan, kudu dicana ka sakola. Can kapikiran ieu ku akal sehat. Kudu naik naon ka sakolana naik sapi. Ini berita yang lagi rame, pemerintah lagi bahas kemungkinan sekolah kembali online. Katanya sih buat ngurangin konsumsi BBM dan mobilitas masyarakat. Kebijakan ini disampaikan dalam konteks efisiensi energi dan pengurangan kemacetan. Di sisi lain, program makan bergizi gratis tetap direncanakan berjalan. Artinya, aktivitas distribusi dan pelaksanaan program tersebut tetap ada. Jadi, mobilitas dikurangi, tapi nggak sepenuhnya juga. Kalau ditarik garis, tujuannya jelas, hemat energi. Tapi implementasinya, ya masih banyak yang dipertanyakan publik. Karena di satu sisi, anak sekolah disuruh belajar di rumah. Di sisi lain, banyak orang tua yang kewalahan mendidik anak karena sibuk kerja. Yang ada anak-anak makin tidak terkontrol. Belum lagi, pengalaman sekolah online, waktu zaman COVID, banyak orang tua yang mengeluh karena mereka justru harus jadi guru dadakan. Pemerintah berencana siapkan WFA dan sekolah online mulai April 2026 demi menghemat BBM, MBG lanjut dan jemput ke sekolah masing-masing. Hai guys, ketemu lagi kita. Guys, pernah gak sih kalian ngerasa kalau hidup ini tuh kayak lagi main game, tapi developernya salah ngoding? Nah,
Itu yang lagi dirasain banyak orang di Konoha ini terkait rencana pemerintah April mendatang. Pemerintah rencananya bakal nerapin WFA dan sekolah online. Tujuannya untuk penghematan BBM, masuk akal. Tapi, ada satu syarat yang bikin dahi kita mengkerut. Program MBG-nya tetap jalan, dan orang tua atau siswa harus ambil sendiri ke sekolah. Loh, tunggu bentar. Coba kita hitung logikanya pakai matematika sederhana. Tujuan WFA itu, biar kendaraan gak keluar rumah, biar menghemat kuota BBM. Tapi kalau setiap hari kita harus starter kendaraan, cuma buat ambil 1 kotak nasi ke sekolah, itu sama aja bohong. Secara teknis, efisiensi BBM-nya jadi 0 besar. Malah mungkin jadi lebih boros. Kenapa? Karena kalau sekolah tatap muka, anak sekalian berangkat, anak sekalian belajar, anak sekalian makan. Kalau daring tapi kita harus ambil makan, kita melakukan perjalanan hanya untuk satu tujuan. Belum lagi resiko macet di jam-jam pengambilan makan yang secara bersamaan. Bukan cuma soal BBM guys, ada 3 hal lain yang akan jadi berantakan. Yang pertama, waktu. Orang tua yang harusnya bisa produktif, kerja di rumah atau ngurus rumah tangga, harus kepotong waktunya hanya untuk bolak-balik ke sekolah. Kedua, efektivitas belajar. Siswa yang harusnya fokus di depan laptop, malah terdistraksi karena harus mikirin, ambil makan, atau malah harus ikut orang tuanya keluar. Yang ketiga, logistik. Apakah pihak sekolah sudah siap dengan antrian pengambilan kalau orang tua datang mengambil secara bersamaan? Kalau tujuannya untuk penghematan BBM, aturannya harus sinkron. Jangan sampai tangan kanan ngasih kebijakan hemat, tapi tangan kiri bikin aturan yang tetap boros. Untuk suatu kondisi dan situasi, program MBG atau WFH itu bagus. Tapi ayolah, sistemnya harus dibuat lebih cerdas. Atur bagaimana pendistribusiannya agar sinkron dengan aturan atau kebijakannya. Atau sekalian aja tetapkan sekolah tatap muka, agar semua proses terjadi di satu tempat. Intinya, kebijakan itu harus satu nafas. Kalau tujuannya hemat BBM, ya jangan dipaksa jalan ke jalanan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim nurut aja? Atau tim ini gak masuk akal? Karena menurut gue bukan hal yang udah gue omongin dari tadi aja. Akan ada beberapa sektor kehidupan juga yang akan terganggu. Coba tulis komentar. Pemerintah siapkan sekolah online mulai April 2026 ya, untuk menghemat BBM. Sementara ini MBG jalan terus, dijemput gitu, diambil ya MBG-nya. Aduh, ini sekolah mau online tapi MBG terus dipaksakan untuk jalan. Ya sekolah online mah dari rumah ya udah, MBG juga lah diberhentikan saja sekalian. Atuh ini mah MBG dipaksakan. Aduh, ini mau ini kekeh. Kalau MBG terus kekeh, harus terus berjalan meskipun ini banyak masalah di lapangan juga ya.